Sudah terlihat? Belum, Prof. Masih loading sepertinya. Sudah, Prof. Yes. Baik, ini kuliah ketiga ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Mungkin ini kuliah ketiga, tiga, kuliah ketiga ya, tiga September. Iya, Pak. Melanjutkan yang kemarin ya, melanjutkan yang kemarin. Jadi tema pembelajarannya sekarang, materi pembelajarannya adalah proses kejadian yang menjadi fenomena di geologi. Secara garis besar dalam perkembangannya itu hanya ada dua yang sangat berpengaruh di awal-awal perkembangan dari bagaimana para ahli dulu itu belum belum ada ya bidang-bidang geologi. Jadi banyak sekali apa namanya orang yang berkecimpung yang punya banyak waktu, misalnya naturalis ataupun yang sudah masuk ke pendidikan lebih tinggi gitu ya, yang mencoba ingin menemukan atau ingin mencari jawaban bagaimana sih bumi itu terbentuk. Nah, nah, pada perkembangannya itu ada dua negara besar yang bersaing di dalam ini geologi ini ya, perkembangannya itu yang dari Prancis di sini dengan kata tropism, dan dari Inggris ya dengan uniformitarism. Ini dua dua jadi awalnya dari sini dulu, dari Inggris dulu, dia mengemukakan konsep dari pembentukan atau yang mungkin yang sekarang itu dikenal dengan siklus pembentukan batuan ya, siklus pembentukan batuan. Dua-duanya ini, dua-dua negara ini bersaing karena ingin saling jadi jadi penguasa, penguasa baik itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang eh, kesenjataan ataupun segala macamnya. Dua negara ini bersaing ya. Anda lihat sendiri apa namanya, bendera dari Inggris itu, dia Inggrisnya sendiri ini di sentral di sini ya. Jadi dia menganggap bahwa semua negara itu harus berkiblat kepada satu titik di sini ya. Titiknya itu ada di titik nolnya ada di negara Inggris ini. Nah, ini agak nggak suka nih ini. Dua-duanya negara kerajaan sehingga saling saling ini. Dua-duanya juga sebagai negara dari apa namanya? Sebagai negara penjajah ya. Penjajah aslinya itu sebetulnya kedua negara ini bersaing gitu. Nah, muncullah di pendidikan pun, di akademik pun, di geologi pun itu muncul dua dua persaingan ya. Yang satu kata tropism, yang satu uniformitarism. Ini saling bertolak belakang sekali konsepnya. Nah, apa yang menjadi dasarnya ya? Tadi yang dari Prancis itu melihat bahwa ada satu kuburan fosil di mana kuburan fosil-fosil itu tidak tidak ditemukan lagi di lapisan batuan yang lebih atasnya, sehingga beranggapan bahwa semua peristiwa bumi itu terjadi sebagai akibat yang bersifat drastis ya. Tapi yang satu lebih bersifat gradual ya, dari perkembangan atau siklus pembentukan batuan, baik itu batuan beku, batuan sedimen ataupun batuan metamorfik seperti itu. Ini semua berhubungan dengan waktu dan ruang ya, gitu. Nah, ini James Hutton ya yang mulai declare menyampaikan bahwa ada proses yang terjadi di bumi ini secara
dan secara perlahan dan memerlukan waktu yang panjang sehingga membentuk satu bentuk lain, satu materi lain dari awalnya materi A menjadi materi A aksen atau B menjadi B aksen sehingga itu dapat dilihat prosesnya dan prosesnya itu berhubungan dengan waktu yang sangat panjang. Nah, ini juga pemikiran awal mulai pemikiran bahwa skala waktu geologi itu tidak rentang waktu yang berkaitan dengan umur manusia, tapi banyak sekali proses-proses geologi yang terjadi sebagai akibat di mana belum ada pengamatan yang terjadi ya, yang dilakukan oleh para saintis waktu itulah. Ya bisa dibilang saintis bukan geologis. Nah ini contohnya tadi sudah disampaikan bahwa ada proses pembentukan batuan, siklus batuan ya, mulai dari yang di bawah permukaan, lalu dia naik ke permukaan membentuk satu pegunungan atau satu gunung ya, dengan proses magmatisme mulai dari diferensiasi lalu vaksinasi lalu membentuk satu tubuh gunung api yang bersifat strato misalnya seperti ini ya, lalu beriringan dengan pembentukan gunung api pun ini ada proses porogenesa, ada proses kenaikan ya, di mana dua tinggian ini nantinya diasumsikan sebagai sumber batuan untuk diendapkan di daerah yang lebih rendah. Daerah lebih rendah ini apa? Yang biasa kita sebut dengan cekungan sedimentasi. Jadi ada proses erosional, lalu transportasi, lalu diendapkan di satu tempat. Di sini di cekungan sedimen, lalu ada subsiden terus ke bawah, ada gradien temperatur sehingga berubah menjadi metamorphic rock. Nanti metamorphic rock akan berhubungan misalnya dengan magma, itu terus berulang seperti itu ya. Nah ini beberapa contoh bahwa ini satu paper yang bagus yang menceritakan bahwa mekanisme pembentukan atau mekanisme gunung api kuarter terpilih yang ada di Pulau Jawa dan sampai ke Lombok ya, ke Bali itu prosesnya ternyata kalau kita melihat ke sini ini ada hanya dapur magma ya satu, tapi di sini tuh anatomi dari gunung apinya itu berbeda ya, berbeda baik secara kedalaman, masing-masing kedalaman antara bagian-bagian mantel dan kerak bumi bagian atas, juga anatominya serta dimensi dari masing-masing dapur magma itu berbeda-beda, sehingga di sini digambarkan bahwa Gunung Api Krakatau, Gede, Merapi, Kelut, Batur sampai ke Gunung Agung di Bali di sini, walaupun ini dekat ya, mempunyai karakter atau sifat yang berbeda masing-masing ya. Ini juga nanti di-trigger oleh jarak dari sabdak terhadap lokasi gunung-gunung itu sendiri ya. Kita lihat di sini anatominya Merapi itu lebih banyak ya. Kelut juga lebih banyak, tapi aktivitasnya ternyata tidak seintens dari Merapi seperti begitu ya. Nah, ini berdasarkan tadi proses yang dilihat mulai dari magmanya yang keluar, ada berapa tipe, ada berapa kali, misalnya dari awal dari sini, lalu dia endapkan, lalu maksudnya dikumpulkan dulu di dapur magma di sini, lalu naik ke atas, lalu
dirubah kembali lalu terus sampai dia muncul ke bagian permukaan seperti begitu ya. Oke, masuk ke teori malapetaka. Ini teori yang bersifat gradual ya, bersifat perlahan, waktunya panjang, harus mempunyai ruang dan waktu yang juga panjang. Kalau ini gradual, berarti dia perlahan. Nah, kalau yang malapetaka dari Baron ini, dia menggambarkan bahwa prosesnya itu cepat dan dalam waktu yang singkat, ya. Tapi harus dipahami juga bahwa teori malapetaka ini dianggap sebagai teori malapetaka kalau misalnya skala kerusakannya atau skala perubahannya itu terjadi dalam skala yang global, ya, yang global. Jadi artinya misalnya tsunami di Aceh tahun berapa tuh, tahun 2000 sekian lah ya, itu eh, merubah eh, apa namanya dalam waktu yang singkat ekologi ataupun tatanan komunitas organisme makhluk hidup di sana secara drastis, tapi dia tidak bersifat global, mungkin regional pun tidak ya. Berbeda dengan misalnya letusan gunung Krakatau atau pembentukan kaldera Toba atau misalnya Tambora ya. Kakaknya Tambora ada namanya Gunung Samalas, itu sampai merubah iklim yang ada di bumi ini ya. Malah di Tambora itu bisa dianalogikan dengan kerusakan atau hilangnya satu kampung, satu kota ya, yang kalau di Italia itu itu kan dengan Pompei di sana satu itu hilang itu. Dan perkembangan cuaca secara global itu menjadikan dunia itu tidak ada musim panas, sehingga terjadi kegagalan dari panen, lalu berkembang penyakit ya, penyakit yang banyak mematikan manusia gitu, baik manusia ataupun hewan. Nah, itu yang bersifat global. Mengapa? Karena hasil letusannya itu sampai ke tingkat yang lebih tinggi, antenosfer ya, jadi menutup sinar matahari yang masuk sehingga suhu bumi di bawah itu lebih rendah dari seharusnya ya. Manusia pada saat itu tidak siap-siap, tidak prepare gitu ya. Malah ada satu teori yang menyatakan bahwa perpindahan pemerintahan di Amerika, di benua Amerika sekarang, Amerika Serikat sekarang, itu dari utara ke selatan itu akibat dari kejadian ini, karena pada saat terjadi penutupan lapisan atmosfer itu suhu itu sangat rendah sehingga banyak bermigrasi ke selatan. Nah, di sana mulai membentuk pemerintahan sehingga muncul eh, apa eh, kelompok yang dari utara dan dari selatan. Perang terjadi di sana karena saling memperebutkan wilayah, gitu ya. Nah, ini ada satu lagi yang banyak disinggung dari banjir Nabi Nuh di sana ya. Apakah efeknya itu sampai global, artinya sampai itu? Nah, nanti kita lihat. Mengapa ada anggapan bahwa ini bersifat global, ya? Karena begini, pada saat itu pada saintis itu dengan tidak mengurangi rasa ini ya,
Tapi ini saya berbicara sejarah bahwa para biarawan terutama ya, itu juga yang di gereja itu mempengaruhi apa namanya pemahaman mengenai kejadian-kejadian ini ya, kejadian-kejadian sehingga beranggapan bahwa eh, banjir Nabi Nuh itu terjadi secara global ya, secara global karena itu kan dalam dalam apa diterjemahkan dalam satu Alkitab misalnya. Nah, tapi kita lihat dari beberapa fakta ya, dari beberapa fakta banjir Nabi Nuh itu terjadi di Mesopotamia ya. Jadi saya berbicara di sini bukan menyangkal atau yang ada di Alkitab ataupun apa. Saya tidak punya kapasitas seperti itu dan saya tidak mau menyinggung hal semacam itu ya. Tapi di sini dari beberapa sudut pandang dari faktor geologi, paleontologi dan biologi, arkeologi juga ya, walaupun itu bukan bidang kita, itu menunjukkan bahwa banjir Nabi Nuh itu tidak terjadi secara global, tapi terjadi secara regional, mungkin ya lokal di daerah yang yang sekarang Mesopotamia itu kurang lebih lokasinya ada di Irak ya, kurang lebih di Irak. Jadi kalau dari geologi tidak ditemukan lapisan tunggal. Jadi artinya begini, sedimen tunggal itu kalau misalnya dia dia apa bersifat global, berarti ada satu lapisan penunjuk yang menunjukkan bahwa dia terlampar walaupun tidak perlu tebal ya, tipis tipis cukup sebagai kibet bahwa ini fase di mana terjadi memang flooding ya, puncaknya, puncak dari flooding surface-nya seperti apa begitu ya. Tapi ini tidak ditemukan, tidak secara apa mungkin bisa beranggapan oh ini tidak ditemukan karena memang belum ditemukan outcropnya seperti begitu, tapi memang tidak ada data yang menunjukkan seperti itu ya. Nah ini didukung juga dengan biologi. Biologi itu jadi begini kaitannya dengan apa dengan kejadian yang ada di bumi. Jadi kalau misalnya eh, itu terjadi secara global, maka ada beberapa eh, makhluk hidup yang tidak nyaman atau tidak sesuai kehidupannya ya, sehingga memungkinkan makhluk hidup itu untuk punah ataupun untuk mati di sana ya, karena faktornya yang tidak sesuai, faktor alamnya yang tidak sesuai. Nah, ini tidak ditemukan juga di sini ya. Jadi tidak ada apa namanya misalnya seperti kepunahan massal dari satu ini ya. Nah, ini yang arkeolog silahkan Anda baca sendiri ya. Jadi saya tidak eh, memberikan penjelasan karena ini di luar dari materi itu. Jadi begitu. Ilmu pengetahuan boleh berkembang, boleh menunjukkan itu ya. Tapi sekali lagi ini hanya dilihat dari sisi akademis ya, berdasarkan bukan dari sisi apa namanya tadi agama ya. Tidak bukan itu konteksnya. Oke. Nah, ini beberapa perubahan. Jadi sebetulnya kalau kalau kita lihat bahwa uniformitarism pun itu ada, kata tropisme itu juga ada, gitu ya. Jadi masing-masing itu terjadi dalam perkembangan bumi ini, sehingga mungkin ada istilah di sini zaman karbon, ya. Zaman karbon. Kalau kalau Anda lihat di sini ini ada beberapa kepunahan dari mikroorganisme. Kita tahu di materi perkuliahan sebelumnya sudah disampaikan bahwa em, penulisan skala waktu geologi itu ditentukan oleh apa namanya perkembangan dari satu organisme. Lalu dari dari ini dilihat ternyata dari trilobit misalnya ini punah pada akhir Ordovisium. Jadi ke sini
ke arah silur Devon itu tidak ditemukan lagi. Misalnya ada ditemukan, kemungkinan itu bukan dari apa atau sebagai ribut fosil seperti begitu ya. Jadi apa namanya atau mungkin di sini disebutkan bahwa biasanya begini ya, jumlahnya yang mengecil, jumlahnya yang berkurang, atau bentuknya yang apa yang berubah ya, atau komponen dari material pembentukan cangkangnya yang akan berubah ya. Contohnya begini, di Kulon Progo di sana itu ada satu proses pertumbuhan dari batu gamping yang ternyata beriringan dengan pembentukan dari gunung api ya. Nah, dipelajarilah di sana karena kan kita tahu bahwa batu gamping ini terbentuk dari dari beberapa material organik ya, material organisme. Satu ada koral, satu lagi ada foraminifera besar, satu lagi foraminifera kecil, lalu digabung itu menjadi tumbuh. Makanya disebutkan bahwa batu gamping itu tumbuh, bukan ditransportasikan. Masing di setiap marginnya itu ada proses pembentukan dari batu gamping yang bersifat transportasi ya. Tapi di bagian tengahnya secara umum di bagian core-nya dari core reef-nya itu batu gamping itu adalah tumbuh ya. Saya tidak tahu sekitar tahun 2003-an lah. Saya pernah berkesempatan dengan sejawat dari ITB, Pak Kris, ya Pak Kris itu melihat suksesi dari koral. Itu kelihatan sekali dari mulai tumbuh, lalu dia si levelnya turun, ya sehingga kalau si level turun dan batu gamping itu muncul ke permukaan, tidak tertutup lagi oleh air laut, maka pertumbuhannya itu akan terhenti. Nah, pada saat itu kelihatan itu ada satu proses erosional, ada proses penambahan seperti paleosoil seperti begitu, lalu di atasnya dianggap sebagai landasannya muncul lagi pertumbuhan koral, terus berulang seperti begitu. Tapi beberapa waktu yang lalu saya cari lokasi itu sudah tidak ada, kemungkinan sudah habis ya di tambang. Nah itu satu proses, satu kejadian dalam skala yang lebih kecil, dalam skala yang lebih skala dalam formasi, misalnya dalam pertemuan satu formasi batuan yang bisa diaplikasikan ke dalam skala yang lebih besar. Jadi kalau global itu ya harus mencakup luasan yang lebih besar dibandingkan yang lokal ataupun yang regional seperti itu ya. Nah, ini salah satu yang terjadi yang pertumbuhan. Saya punya satu slide kemarin itu, tapi belum ketemu lagi. Kita tahu bahwa ada istilahnya perkembangan manusia. Ini gambar-gambarnya sudah posisi-posisi dari benuanya dan benua ataupun samudranya ini sudah relatif sama dengan yang sekarang ya. Jadi awalnya itu manusia itu ada di bagian sini di Afrika ya, di Out of bukunya itu namanya Out of Africa. Jadi pergerakan, migrasi dari nenek moyang manusia itu berawal dari sini ya. Ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke barat barat laut, ada yang ke utara. Nah, dari sini bertumpul terus sampai ke arah yang lebih timur, lebih jauh ya. Walaupun ini tidak dalam satu generasi, ini beberapa generasi gitu ya. Contohnya pada saat
manusia itu sampai ke kurang lebih kalau sekarang itu India di bagian barat, itu terjadi letusan gunung api Toba, ya, sehingga menutup di sini temperatur turun. Nah, hanya beberapa apa dalam jumlah yang cukup besar juga manusia yang bisa bertahan hidup, ya, yang meneruskan ke timur gitu sampai ke kepulauan kita ada yang sebagian ke sini. Nah, dari proses awalnya di sini itu dia berevolusi. Jadi pertanyaannya kenapa Pak sekarang kalau misalnya dari Afrika kan lebih cenderung kulitnya hitam, rambutnya keriting gitu ya. Nah, itu tadi proses evolusi panjang lah. Kalau misalnya itu ya ada yang teori Darwin segala macam itu yang jelas di sini di gambar ini dari bulatan-bulatan ini ada beberapa kelompok manusia yang awalnya bermigrasi, nenek moyangnya dari sini, dia menetap dulu di sini, lalu berinteraksi, berkembang biak, melanjutkan proses migrasinya, ya seperti begitu sampai ke sekarang tersebar ke semua belahan bumi di ya seperti itu. Nah, ini prosesnya panjang ini. Ini salah satu kaitannya antara uniformitarianism dengan kadatropism ya. Jadi ada beberapa tersendat. Kalau mereka berkumpul ya udah kita ngumpul di sini aja menjadi nenek moyang satu negara seperti begitu. Nah, ada yang paling ini adalah meteor impact ya di beberapa lokasi di dunia di bumi itu sudah kedetek bahwa ini pernah kena jatuh eh, meteor ya. Jadi ada satu lapisan yang menunjukkan bahwa perbedaan perbedaan dari karakter. Em, karena kalau dia terkena tumbukan, berarti di lokal ini ada satu perubahan batuan ya, mulai dari temperatur dan panas sehingga dia lebih bersifat uh, uh, meteorik ya, metamorfik begitu maaf ya. Nah, eh, di beberapa waktu yang lalu waktu saya berkesempatan untuk studi di luar Indonesia, saya pernah membaca satu literatur dari pendapat seorang profesor di Jepang. Beliau menyatakan bahwa mengkaitkan antara meteor impact ini dengan kepunahan dari, walaupun mungkin tidak punah seluruhnya, dari berkurangnya populasi dari dinosaurus ya. Nah, akibat dari em, adanya meteor ini temperatur menjadi lebih turun gitu ya. Lalu karena turun, makanan yang tersedia itu menjadi terbatas sehingga saling berebut gitu ya, saling berebut. Nah, yang paling sering berebut itu adalah jenis kelamin laki-laki karena dia punya jantan ya, laki-laki jantan. Jika populasi dari jantan itu lebih rendah dibandingkan dengan yang betinanya. Nah, ya, sehingga proses untuk melangsungkan pembuahan segala macam itu menjadi berkurang. Makin lama makin hilang, makin akhirnya punah gitu ya secara itu. Walaupun mungkin di satu tempat dia bisa secara drastis hilang, tapi di tempat lain mungkin dia secara gradual seperti itu ya. Nah, ini sebaran butiran-butiran dari hasil meteor di beberapa di kita ada di yang terkenal itu di Sangiran kalau di Pulau Jawa, kalau di luar Jawa mungkin ada
mahasiswa yang orang Belitung ya, Belitung, Bangka Belitung, dan Anda menambang apa di sana, menambang eh, tambang di sana itu ada satu lapisan ya, di istilahnya di sana itu batu satam hitam itunya. Kalau kita lihat di mikroskop itu ada istilahnya kuarsa sok, sok kuarsa ya. Jadi ada kesan seperti kuras garis yang akibat tumbukan begitu. Nah, jatuhnya atau terkumpulnya batuan tektite ini di sekitar Indonesia ini sendiri bukan bukan akibat langsung tertumbuk di sini, bukan, tapi dia lebih di sini ya, di bagian Indochina ini, lalu tumbukannya saking kerasnya dia menyebar gitu ke arah selatan, ataupun ada yang dari Australia sini menyebar ke sana, istilahnya meteor shower seperti begitu ya. Nah, ada pendapat dari seorang profesor baru beberapa waktu yang lalu, beliau meninggal dari ITB ya, Prof. Kusuma, dengan melihat morfologi di daerah Pasir Malati di Tomo di Majalengka yang bulat gini. Kalau Anda eh, berkesempatan jalan-jalan ke Bendungan Jati Gede, kalau kita lihat di permukaan petanya itu ini seperti begini ya. Nah, ada satu bentuk bulat yang kesannya seperti hasil dari tumbukan meteor. Almarhum siapa, Kusuma, menyebutkan ini kemungkinan bisa jadi akibat dari tumbukan meteor ya. Jadi beliau tidak menyebutkan bahwa ini secara secara pasti ya. Jadi hanya hipotesis bahwa ini ada kemungkinan kalau bentuknya seperti itu. Silahkan Anda buktikan, Anda cari, ground check di lapangan, apakah bekas-bekasnya itu ada, seperti misalnya tadi ada penggenangan, ada butiran apa, lapisan-lapisan eh, peptide-nya, ada tidak ada, ya. Tapi sampai sekarang belum 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 apa, belum ada fakta bahwa di sana itu hasil ini, ya. Jadi masih masih terbuka untuk riset. Nah, hal lain, kalau Anda lihat ini amphitheater dari Ciletuh ya, dari itu ini ada satu padang yang kalau Anda lihat di pasir apa di sini di bagian eh, daerah sini bagian utaranya memandang ke sini itu satu amblasan ya. Ada satu penelitian tingkat doktoral waktu itu yang menunjukkan bahwa memang ini sebagai satu bentukan morfologi yang diakibatkan oleh eh, hasil meteorik ya, hasil letusan gunung bukan gunung api, tapi hasil dari tumbukan meteor ya. Tapi ada beberapa juga yang menentang bahwa ini bukan, ini sebagai bagian dari prisma akresi yang ada di bagian timurnya di sini ya. Oke, nah lanjut ke ini, ke banjir lava. Maaf ini kurang, oh ini kurang satu ya. Ini ada beberapa, jadi begini, ada masa di beberapa pada skala waktu geologi itu lapisan bukan sebagai apa namanya mid oceanic rig, bukan ya, tapi satu eh, proses di mana lava itu banyak keluar dan bersifat encer sehingga membentuk satu lapisan. Nah, kalau tadi ini kalau tadi misalnya ada letusan gunung api Tambora atau Toba itu menyebabkan penurunan suhu yang drastis menjadi lebih dingin, nah ini lebih panas gitu ya. Sehingga dan ini bersifat cukup global. Jadi memberikan apa namanya efek perubahan baik organisme ataupun apa biologi di daerah ini, sehingga ini terjadi secara katastrofisme gitu ya. Nah, itu tadi yang pertama disebutkan ada beberapa sumber atau beberapa dapur magma yang mengakibatkan
terakumulasi. Nah ini kalau Anda pernah jalan-jalan ke luar negeri, mungkin saya juga belum pernah, ini di daerah Oman, ya. Ini ada satu pelapisan, kalau Anda lihat dari jauh ini, Anda akan berpikir bahwa oh ini sebagai apa batu batuan sedimen. Ini padahal ini lapisan magma yang dulunya sangat dengan punya viskositas rendah, ini berapa bersusun, ya, sehingga membentuk lapisan. Ini kalau Anda lihat ini rumah, ini mobil, jadi Anda bisa bayangkan berapa volume yang dikeluarkan di bawah permukaan sehingga membentuk satu pegunungan yang isinya semua magma, ya. Semua lava, ya, batuan beku akibat dari tadi proses basal. Jadi ya, batu saat keluarnya lava basal dari bawah permukaan dan mencapai permukaan membentuk satu lapisan. Dan ini sebarannya sangat luas sehingga karena dengan proses yang serentak ini menjadikan relatif suhu bumi itu menjadi naik. Gitu. Nah, ini mungkin resumenya, ya, bahwa katastrofisme itu bisa diakibatkan oleh vulkano, ya, oleh gunung api. Nah, di kita itu di Indonesia itu punya empat dalam catatan geologi itu punya 4 gunung api yang betul-betul merubah tatanan geologi di dunia, ya. Kalau diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil itu mulainya dari Toba. Nah, kalau Anda pernah lihat berkunjung ke Pulau Toba, ke Danau Toba, ya, itu istilahnya danau tapi kesannya seperti laut gitu ya, karena begitu besar letusannya, begitu besar volume yang dikeluarkan pada saat letusan sehingga lalu disebarkan relatif lebih ke bagian timur dari Pulau Sumatera sehingga membentuk yang tadi bottleneck itu, ya, salah satunya. Kalau itu katanya sampai ke Eropa. Banyak ceritanya akibat dari proses katastrofisme yang gunung api itu eh, di Eropa gagal panen, ya. Napoleon juga kalah katanya perangnya oleh akibat ini, ya. Terus tadi ini flood, ya, banjir, banjir eh, mungkin tadi yang itu kan oleh hasil dari keluarnya magma di bawah permukaan mencapai permukaan menjadi lava yang lebih encer, ya. Ini beberapa kepunahan massal yang terjadi di permukaan. Nah, di lain itu ada juga yang bersifat uniformitarianism, ya. Jadi Anda lihat ini di Grand Canyon, misalnya ini kalau nggak salah ini di Grand Canyon dua ini itu satu lapisan, ya. Anda tahu satu lapisan batu pasir halus misalnya 1 senti saja untuk volume yang sebaran yang luas itu diperlukan berapa ribu tahun atau mungkin juta tahun untuk bisa menggunakan seperti itu. Dipilih dulu grain size-nya dengan ukuran sekian, ya, dikumpulkan di satu tempat, yang grain size yang lebih dari itu di tempat lain, sehingga terbentuk satu lapisan yang misalnya ini berwarna lebih marun, ya, ini lebih putih, ini lebih coklat pucat, seperti begitu. Ini ada yang hitam-hitam seperti begitu, ya. Anda bayangkan bahwa itu memerlukan tempat untuk mewadahinya yang sangat luas dan juga waktu yang sangat panjang, seperti begitu. Oke, baik. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Prof.
Oke. Nah, ini satu lagi ya, the present is the key to the past. eh ini oleh saintis dari, kalau ada share gitu, itu dari British mungkin ya. Dari sini. Nah, jadi begini ya, ini seringkali mahasiswa yang akan ke lapangan ini kurang memahami ini, ya, kurang memahami ini sehingga sebetulnya kalau Anda paham, Anda filosofinya itu ini sangat sangat. Jadi begini, kalau Anda ke lapangan, yang pertama kali Anda lihat itu apa? Yang pertama kali Anda lihat itu adalah bentukan morfologi yang dibentuk mungkin bisa jadi jutaan tahun yang lalu ataupun yang misalnya ribuan tahun yang lalu. Dari mulai yang paling tua sampai yang paling muda itu bisa tergambar dalam satu pandangan secara morfologi, ya. Nah, di sana Anda harus mulai berpikir bahwa ternyata ada satu bentuk lahan yang dibentuk dengan berbagai kejadian, yang tentunya kalau berbagai kejadian juga dengan berbagai ukuran waktunya, kurun waktunya. Ada yang panjang, ada yang eh, apa ada yang relatif eh, pendek, ya, pendek. Misalnya begini, kalau yang eh, ke gambar berikutnya, nah ini, ya, di gambar ini adalah outcrop yang muncul di permukaan, ya, namanya juga outcrop, singkapan, tersingkap, ya. Kalau Anda lihat yang mulai dari yang ini adalah tipe dari turbidit. Turbidit itu tipe endapan yang dipengaruhi oleh slope. Ya, turbidit itu adalah proses. Jadi turbidit itu bisa terjadi dimanapun. Ya, tapi di awal perkembangan ilmunya, turbidit itu banyak dipelajari, distudikan di daerah-daerah dengan lingkungan laut dalam, sehingga banyak berasumsi bahwa turbidit itu hanya terjadi di daerah laut dalam. Itu salah, karena turbidit itu tidak menunjukkan tempat pengendapan, ya, tapi lebih menunjukkan ke proses proses pengendapannya seperti apa, gitu, ya. Oke. Mengapa ini dianggap turbina? Salah satu contohnya turbidit itu adalah selang-seling batu pasir, batu lanau dengan uh, batu lempung yang berulang secara monoton, ya, begitu. Ada yang kalau kalau misalnya ini bagian bawahnya dari sini ke sini itu dia menipis. Jadi Anda tinggal melihat mana batu pasirnya, mana batu lempungnya. Ya, kalau misalnya ini batu lempung, ini bagian bottomnya, ini bagian bawahnya, berarti ke sini sebelum kontak lagi dengan batu pasir, dia menipis. Ini satu parasekuen atau satu model seri pengendapan dalam skala singkapan. Lalu lanjut lagi ke sini. Ini kan tebal, batu pasir tebal, lalu tipis dulu. Anda bisa stop di sini atau Anda bisa lanjutkan sampai ke sini, ya, sampai misalnya ini bagian lain dari sistem parasekuennya. Jadi ada satu, dua, tiga, terus begitu, ya. Tuh, ini kalau ini sebagai pasir batu pasir turbidit, ya. Nah, ini ada bagian atasnya. Bagian gambar atasnya, ya. Salah. Bagian gambar atasnya ini adalah bagian channel, ya. Channel biasanya channel itu penampakannya dia asimetri, ada pitch out ke satu sisi dan ke sisi lainnya.
ya. Kalau kalau kita lihat ini channel channel yang bertumpuk. Jadi ini satu channel, ini satu apa? Putaran dari fluvial dari sungai, lalu ditutup pada saat banjir, ya, pada saat banjir ini ditutup oleh endapan yang lebih halus. Ini biasanya bersifat seli, ya, seli. Jadi, nah, misalnya dibelokkan begini, nah, dibelokkan begini, ini bagian ininya channel, ya, bagian ininya channel ini batu pasir ini, lalu pada saat banjir dia melimpah, ya, tertutup oleh yang bagian ini. Lalu setelah itu kolom air turun lagi, muncul lagi channel yang berikutnya. Terus berulang. Nah, ya, kalau kita ketemukan seperti ini, lalu ada beberapa indikasi lain, misalnya kita ketemukan juga batu bara, nah, kemungkinan kita bisa berasumsi bahwa kedua gambar ini, kalau kita kaitkan dengan sistem delta, itu antara delta plane, ya, delta plane, karena apa? Di sini masih ada proses atau apa sumbangan dari batu baranya, ya, di daerah ini seperti ini. Kita tahu bahwa delta plane itu satu bagian dari delta yang eh, sangat minim terpengaruh oleh air laut, ya, sehingga kita bisa berasumsikan bahwa delta plane itu zona transisi antara daratan dengan lautan, tapi lebih didominasi oleh suplai dari daratan, ya. Jadi kesan seperti channel di sini, seperti sungai-sungai yang berbelok ini masih kemungkinan terlihat di sini, ya, seperti itu. Ini mungkin bagian dari deltanya, delta plane-nya seperti begini. Ini daerah delta plane nih. Nah, terus bergerak ke arah apa? Ke arah marin, ya. Mulai di sana butirannya itu lebih halus. Nah, delta plane sudah masuk di sana. Jadi pengaruh daratan itu sudah mulai tidak ada, ya, sudah mulai tidak ada. Nah, apa konsekuensinya? Kemungkinan lebih dominan butiran yang lebih halus dibandingkan tadi butiran yang lebih kasar. Jadi kalau kalau bicara dari ini makin ke arah ini butirannya dia lebih halus. Yang lebih tebal-tebal itu batu lempungnya dibandingkan batu pasirnya, ya. Channel-channelnya sudah mulai tidak ada, digantikan oleh ini, tapi bukan dari pasir floodplain, bukan. Dia lebih ke coastal deposit atau yang lebih jauh dari itu. Nah, seperti itu, ya. Nah, jauh jauh lagi ke ini sudah tidak ada pengaruh lagi dari apa dari daratan. Jadi bisa jadi ini sebagai kalau delta Pasir di sini. Nah, ini salah satu contohnya di sini, ya. Ini bisa diandalkan di daerah-daerah ini. Nah, karena ini bagian dari satu delta dan dia lebih pengertiannya delta itu lebih membangun dibandingkan dengan estuarin atau itu, ya. Dia itu lebih membangun, dia lebih progresif sehingga kesannya itu dia seperti progetting ke arah apa ke arah lautan, ya, ke arah marin dibandingkan dengan ke arah. Nah, ini proses pertumbuhan dari delta, ya. Ini bisa bisa bertumpuk deltanya seperti di delta Maharam itu bertumpuk nih. Ada yang datangnya dari sini, misalnya ini barat timur, ada yang datangnya dari northwest to southeast, ada yang datangnya dari sini terus, ya. Apa berulang tergantung dari mana sumbernya, tinggiannya, ya, lalu ke arah mana cekungannya, seperti begitu, ya. Nah, ini mungkin kalau tidak salah ini yang apa yang di Raja Mandala, ya. Raja Mandala Anda tahu di Padalarang, ya, di Bukit, orang awam itu menyebutkan Bukit Kapur, ya. Nah, itu kumpulan dari batu gamping,
Batu Gamping. Kalau kita lihat ini umurnya itu ini nih, ya. Kalau ditarik ke sini, ini kurang lebih antara Oligosen sekian juta tahun yang lalu nih. Sekarang di bawah 25 juta mungkin ya, di antara 30-an, 30 juta tahun yang lalu. Ini nama formasinya di sini adalah formasi Raja Mandala, karena di sini ada desa Raja Mandala, ya. Ini. Nah, kalau kita lihat dari spasiesnya, formasi Raja Mandala ini di bawah nol, selalu di bawah nol. Karena kalau eh, dia naik ke atas atau ini turun si levelnya, dia tidak akan terbentuk, ya. Sementara sekarang itu posisinya Batu Gamping itu kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut. Sekarang tahun 2025, ini tahun berapa nih? Kalau ditarik pada pembentukannya, dulu itu dia sebagai laut dangkal, ya. Nah, oke. Anda lihat ini. Anda lihat gambar ini, ya. Mungkin ini slide terakhir. Oke, ini slide terakhir. Ya. Saya ingin tanya, apa yang Anda bisa ceritakan dari ini? Kalau Anda misalnya ketemu eh, apa disimpan atau Anda mapping di daerah ini, apa yang ingin Anda jelaskan dari sini? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Ini bisa saya tutup? Halo? Iya, Bro. Ya. Ya. Oke, siapa yang bisa ini berpendapat tadi? Ayo. Bener, Prof. Galuh. Apa ini? Sependapat. Galuh, Prof. Galuh, dari mana Galuh? Dari Kelas kelas A, apa? Prof. Kelas A, Galuh, Prof. kelas A. Ya, silakan. Mau ngasih pendapat kalau dari formasi Raja Mandala yang tersusun dari batu gamping, kebanyakan itu kita bisa menentukan di sana tuh ada lingkungan pengendapan itu jadi di sana. Terus juga karena kita udah tahu lingkungan pengendapannya itu di Shallow Marine karena shallow batu gamping itu ditumbuh di Shallow Marine, kita juga rekonstruksi juga paleoclimate-nya di zaman itu terjadi apa. Terus juga kita korelasi dengan daerah lain di sekitarnya apakah eh dia di sana itu mungkin makin ke utara dia makin tumbuh atau gampingnya atau bagaimana, Prof. Jadi kita bisa mengkorelasikan dan juga merekonstruksi paleo environment, Prof. Ada yang lain sebagai informasi ya, di bagian bawahnya itu, di bagian sungainya itu Anda akan ketemu ini formasi Citarum, ya, formasi Citarum. Itu diinterpretasikan formasi Citarum itu dia di laut dalam. Jadi kalau Anda buat satu suksesi itu makin ke arah atas secara vertikal, makin ke muda itu lingkungan atau paleogeografi di daerah sana itu dia eh, terkesan lebih mendalam. Ya. Oke, baik. Ada pendapat lain dari kelas lain atau silakan. Dari tadi saya bawa Anda untuk saya giring Anda untuk apa? Untuk berpikir secara apa geologi sejarah ya. Jadi Anda bisa oh dari batu ini Anda kurang lebih Anda bisa menginterpretasikan bahwa eh, sekian juta tahun yang lalu atau sekian ribu tahun yang lalu ini seperti begini. Silakan, ada yang lain nggak? Ada beberapa clue yang sebetulnya bisa bisa Anda sampaikan. Silakan. Halo.
Dari 106, ini hanya satu orang yang punya pendapat. Punten Pak, saya mau coba berdasarkan stratigrafinya ya Pak. Ya, bebas, bebas. Ini kan materi ini. Anda siapa? Rizky? Rizky Pak, dari kelas A. Rizky dari kelas A. Oke, pakai ini. Di sini kan bisa dilihat ya, dari zaman Paleosen itu batunya tuh masih batu napal ya di sini. Batu napal. Nah, terus kemudian ke Eosen mulai batu pasir. Ada batu pasir, batu lempung, sama Raja Mandala terakhir di Oligosen. Yang dimana eh, ini tuh menunjukkan bahwa pada saat ini atau pada masa itu air laut tuh dia tuh berarti sedang tinggi, air laut sedang tinggi karena terbentuk batu gamping yang dimana lingkungannya menjadi laut dangkal kemungkinan. Kemudian naik lagi ke Citarum, air lautnya turun dan kemudian begitu kok di Miocene tengah itu ini udah mulai batu breksi, breksi pasiran. Sini berarti kemungkinan udah di daerah daratan udah menjadi daratan jadi air lautnya udah turun. Begitupun ke atasnya kayak gitu sih Pak paling. Belum, belum terjawab satu clue yang bisa itu ya. Ada lagi, ini dua-duanya dari Galuh dan Rizky ya. Rizky Ardaya. Dua-duanya dari ini dari apa? Kelas A ya. Ada lagi? Anissa Akmal, monitor enggak? Anissa Akmal, Ya Pak, silakan. Apa pendapat Anda? Ini saya nggak sukanya kalau ini ya, kalau apa, kalau daring itu. Jadi asal apa, asal nyala aja. Ada lagi? Materinya hari ini hanya sampai sana, ya. Selain Anissa nggak punya pendapat? tidak Pak, saya masih jujur agak kurang paham gitu, jadi masih mendengarkan dari yang tadi untuk yang pendapatnya. Gimana? Sebenarnya masih agak sedikit bingung Pak, jadi tadi masih mendengarkan pendapat dari teman-teman yang tadi, masih mencoba Anda mencari lagi. dari kelas apa? Dari kelas D Pak. Oke. Ada yang lain? Sebelum saya tutup, ternyata sudah banyak yang keluar ya. Saya nggak akan komplain ya. Silahkan aja. Ya, silahkan Anda. Kalau misalnya apa tidak paham atau tidak menarik atau apa silahkan ya. Tapi mungkin nanti apa ujian ini salah satunya dari perkuliahan. Oke, Galuh. Ini ada Galuh dan Matalino Akbal nih. Mau siapa dulu yang Boleh Pak angkat tangan? Marcelino dulu Pak, soalnya saya tadi udah Pak. Oke, Matalino. Apa Matalino? Dari kelas apa Matalino? Saya dari kelas D, Prof. Ya, Martalino ya. Ya. Silakan. Agak keras ya itu suaranya. Oke, Prof. Kelas apa? Sudah, Prof? Iya, kelas apa? Saya kelas D. Ya, apa? Oke, kalau yang dari saya lihat tadi itu, eh memang benar yang sudah disampaikan teman-teman tadi itu, formasi Raja Mandala itu merupakan perbukitan kars ya. Jadi dulunya barangkali memang merupakan carbon platform, terus akhirnya kalau dilihat sekarang posisinya berarti
ada uplifting. Jadi dulu tuh ketika pembentukan Batu Gampingnya berarti bisa ditafsirkan bahwa keadaan struktur pada zaman itu tergolong yang stabil. Kemudian kalau dari jurnal yang saya baca, eh, umur dari formasi ini tuh di Oligosen akhir sampai Miosen awal. Nah, setelah kala itu barangkali struktur mulai mengenai formasi Raja Mandala sehingga sekarang posisinya berada di atas. Terlihat dari batuan-batuannya yang sudah eh, hancur, Prof. Begitu. Kalau dari yang saya amati. Oke, Prof, aku mau nambahin Prof soal Galuh, uplifting itu. ini siapa Galuh? Iya Prof, betul. Jadi nyambung yang Martalino tadi, jadi penyebab uplifting yang terjadi em, di Raja Mandala tersebut itu kalau saya mengacu pada jurnal yang pas Satyana 2007 itu terjadi karena fase kompresi di Miosen awal di Miosen itu juga salah satu penyebab mengapa terjadinya uplifting. Jadi juga ada pengaruh apa ya? Tadi tuh ada inversi Prof di mana tadi ya? Oke, Gitu Prof. baik. Jadi makanya ada Sebelum uplifting. sebelum itu ya, baik itu tadi ada. Tapi sistematikanya agak loncat-loncat ya. Jadi begini ya. Anda kalau misalnya melihat batu gamping dan itu dari secara teori itu dianggap sebagai batuan yang muncul di laut dalam, Anda bisa membayangkan bagaimana Kepulauan Seribu ya. Kepulauan Seribu, Anda pernah ke sana ya, ada satu kepulauan yang didominasi oleh batu gamping. Nah, Anda bisa membayangkan bahwa sekian juta tahun yang lalu di selatan Bandung ya, dulu itu di selatan Bandung itu adalah berupa lautan yang lautannya yang relatif lebih dangkal, shallow marine karena tindakan batu gamping seperti begitu ya. Nah, lalu tadi saya nggak tahu angkatan ini pernah kuliah lapangan di Padalarang nggak? Ya, itu ada dua tempat ya kalau tidak salah yang di bawah itu yang ke arah batu gampingnya dan ke arah batuan sedimen silisi klastik. Sedimen silisi klastik itu yang berlapis gitu ya. Contohnya yang berlapis. Nah ini contohnya formasi Citarum ya, formasi Citarum. Nah, formasi Citarum itu ada di bawah sekali di sungai. Di bagian sungai itu di Sungai Cibogo ya. Jadi kalau misalnya secara vertikal ke ini itu ada kenaikan dari ya tadi ada yang satu yang menyebutkan uplifting ya. Uplifting itu tadi ada kenaikan sehingga eh, ada perbedaan topografi sekarang. Tapi waktu dulunya dari Batu Gamping Raja Mandala ke Citarum itu ada satu proses pendalaman atau yang sering kita sebut dengan subsiden ya, di mana batuan-batuan yang lebih dalam dienapkan, batuan-batuan dengan lingkungan pengendapan yang lebih dalam dienapkan, muncullah batuan apa formasi dari Citarum. Nah, banyak yang bertanya ya, kenapa kita tahu di bagian utara paparan di daerah Tangerang, di daerah Cirebon, di daerah itu banyak sekali Anda mungkin silakan Anda membaca ya. Itu ada satu cekungan sedimen namanya cekungan Jawa Barat Utara. Itu ada yang bagian daratannya dan ada bagian lautannya. Itu potensial sebagai cekungan sedimen yang dengan hidrokarbon migas yang cukup bagus di Indonesia ya. Cukup beberapa cekungannya di sana. Nah, apa namanya? Di daerah Northwest Java Basin, cekungan Jawa Barat Utara itu ada batu gamping juga yang setara umurnya dengan Raja Mandala, ya. Tapi di sana itu tidak menyebutkan dengan nama
formasi Raja Mandala, ya. Karena kalau kita bicara formasi itu bicara karakter fisik. Nah, dia perusahaan-perusahaan minyak itu lebih menyamakan menyamakan karakter batu gamping itu dengan formasi batu raja yang ada di Sumatera Selatan, ya. Dan formasi batu raja itu sendiri adalah satu formasi batu gamping yang baik sekali untuk keterdapatan atau sebagai reservoir dari migas hidrokarbon, ya. Nah, mengapa itu harus ditarik ke arah yang lebih jauh Sumatera Selatan? Sementara kita tahu antara Sumatera Selatan, cekungan Sumatera Selatan dengan Northwest Sabah Basin, ya, cekungan Jawa Barat bagian utara, cekungan Asri itu ada satu pembatas tinggian yang signifikan. Itu namanya tinggian Lampung. Silahkan nanti ada browsing, ya, tinggian Lampung. Kenapa? Nah, itu karena formasi batu raja yang ada di cekungan Jawa Barat Utara dan cekungan Sumatera Selatan itu pada perkembangannya sama dengan yang ada di Jawa Barat, ya, yang Raja Mandala. Tapi ada fase di mana batu gamping yang ada di Sumatera Selatan dan yang ada di cekungan Jawa Barat Utara itu dia naik ke atas bersamaan, tapi dia turun lagi ke bawah. Jadi ada tektonik yang menyebabkan seperti itu, ya, proses tektonik. Nah, pada saat batu gamping itu dia naik, lalu dia kontak dengan oksigen, apa yang terjadi? Banyak terjadi lubang-lubang atau disebut dengan fagi, ya. Nah, itu akan meningkatkan nilai porosity dan permeability dari satu reservoir hidrokarbon. Nah, si Raja Mandala ini pada perkembangannya dari mulai Oligosen sampai ke sekarang itu tidak pernah dia masuk lagi ke dalam, tapi dia terus naik ke atas karena uplintingnya, ya, proses uplintingnya, sehingga Raja Mandala itu tidak bisa dijadikan sebagai reservoir untuk hidrokarbon karena dia tidak bisa menyimpan hidrokarbon. Dia tidak punya porositas dan permeabilitas akibat dari proses leaching, ya, proses pelarutan, di mana kontak dari batu gampingnya dengan oksigen pernah terjadi di batu raja dan tidak pernah terjadi di Raja Mandala, seperti begitu, ya. Itu yang menjadikan Raja Mandala itu tinggi di perbukitan dan dia tidak pernah sempat turun lagi ke bawah ke bawah permukaan, ya, karena proses itu, ya. Nah, nanti kalau mengapa nanti mungkin harus bicara mengenai tektonik Sumatera Selatan dan tektonik dari Jawa Barat bagian utara. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Prof, saya masih ingin bertanya terkait kenapa Raja Mandala itu cenderung hanya kayak terisolasi di bagian situ saja, Prof. Maksudnya tidak ada penerusan jika emang bibir laut itu menerus, kenapa tidak berkembang menerus gitu, Prof? Gini, ya. Jadi kalau nggak salah di pertemuan yang lalu saya pernah sampaikan bahwa eh, tempat tumbuhnya dari batu gamping itu adalah di tinggian. Jadi kalau misalnya Anda membayangkan hub and graben, ya, satu hub graben. Yang tinggi itu yang hubnya kan, yang grabennya yang turun. Itu yang tadi yang lainnya galuh, ya. Iya, Prof. Nah, yang tinggian ini memungkinkan untuk tumbuhnya batu gamping, gitu, ya. Sementara yang bawahnya itu dia tidak. Nah,
tadi kaitannya dengan pertanyaan Anda, kenapa ini hanya terbatas di sana? Itu berkaitan dengan model tinggian-tinggian lamanya yang terbentuk hanya di sana aja, gitu. Terjawab? Terbayang? Galuh? Terbayang, Prof. Jadi tinggian yang sekarang, jadi kalau misalnya Anda melihat formasi Raja Mandala itu lebih ke north east to southwest ya, kurang lebih coba Anda lihat di petanya ya. Nah, itu berarti tinggian lamanya itu seperti begitu dulu itu untuk mengakomodir pembentukan dari batu gampingnya, begitu. Tapi paham siapa? Galuh? Paham, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Prof, saya mau bertanya, Prof. Boleh. Kalau tadi Prof bilang batu gamping yang di Raja Mandala itu termasuk yang highest-nya, ya. Yang Berarti apa? kan termasuk yang highest-nya ya. Ada highest, ada Graben Highest-nya? gitu ya, Prof. Ya, Nah, ya, berarti ada highest yang lain dong, Prof, kalau gitu. ya ada. Nah, kalau penerusannya berarti North East Southwest ya, Prof. Itu berarti highest yang lainnya di bagian mana, Prof? Kalau Anda tarik ke bagian southwestnya itu ada di daerah Sukabumi, Raja Mandala. Oh, Ada di sana. di Terbatas hanya antara itu. sampai di sana aja. Oke, berarti di antara itu Graben ya, Prof. Iya, kurang lebih itu. Kan kalau Anda jalan dari tapi mungkin ini saya nggak tahu apa itu Graben yang sekarang atau bukan ya. Tapi pengertiannya begini, itu ada zona cekungan gitu ya, zona rendahan lah ya, bukan dalam satu sistem Graben sinrip seperti itu, bukan ya. Nah, kalau Anda jalan dari Bandung ke arah ke arah Sukabumi, Anda akan melewati Cianjur, ya. Cianjur itu satu cekungan, satu basin yang dalam, gitu. Ya, nanti muncul lagi di Sukabumi itu yang hasil ada beberapa tinggian, gitu. Di sana muncul batu gamping yang ekuivalen, atau pengertian ekuivalen itu dianggap umurnya itu sama dengan yang ada di Padalarang di Raja Mandala. Sejauh ini ke selatannya itu belum ada lagi, belum ditemukan lagi untuk yang outcropping ya, untuk yang tersingkap. Oke, siapa? Akmal? Jawab? Jawab. Terima kasih, Prof. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti mudah-mudahan minggu depan nanti kontak-kontak dulu lah ya. Kalau misalnya mau semua kelas, saya masih punya 2 pertemuan lagi. Ini ketiga ya. Saya masih punya 2 pertemuan lagi. Itu mungkin kalau mudah-mudahan bisa luring ya, bisa di kampus. Baik, sebelum saya tutup, saya tanya lagi, ada yang mau ditanyakan? Siapa ini itunya koordinatornya? Pak ya, siapa? Aneta, Prof, Aneta ya. saya. Aneta. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.